Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivana Kurniadewi, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Disimak yuk. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mulai mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Kemudian, daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Lalu pada Februari 1942, Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa. Pada 1 Maret 1942, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa dan dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di Banten yang dipimpin oleh Jenderal Imamura, kemudian di Eretan Wetan Indramayu yang dipimpin oleh Kolonel Tony Sari, kemudian di Bojonegoro yang dipimpin oleh Maijen Susihasi. Dan dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Dan untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang, blok sekutu yang beranggotakan Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat atau biasa disebut dengan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, yang bermarkas di Lembang dengan Panglima Letnan Jenderal Terporten. Namun, kekuatan ABDACOM ini tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Carda atau Carda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Kemudian ada persiapan sekutu untuk menghadapi pasukan Jepang. Nah, persiapannya itu diantaranya 1. Di Jawa Barat berupa tentara gabungan ABDACOM ditambah 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan. Kemudian di Jawa Tengah itu persiapannya berupa 4 batalion infanteri, dan di Jawa Timur itu berupa 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Nah, pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau sekarang bisa disebut dengan Bogor. Kemudian pada 8 Maret 1942, Jenderal Terporten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, atau biasa disebut dengan kapitulasi Kalijati. Kemudian penjajahan Belanda di Indonesia ini berakhir dan Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Carta ditawan, namun Belanda segera mendirikan pemerintahan peralihan atau Axial Government di Australia di bawah pimpinan Haji Van Mook.
Kemudian serangan Jepang terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ya, kita lanjut selanjutnya yaitu sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya itu disambut dengan baik. Jepang juga disebut sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari Belanda. Simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang karena Jepang membenci Belanda dan pengaruh kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Nah, untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan Gerakan 3A. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan 1942, pemerintahan Jepang membentuk pemerintahan militer dan wilayahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomisudan untuk Sumatera. Pusatnya ada di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua ada pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 Asamusudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta, ditambah dengan Angkatan Laut Dai Ni Nankenkantai. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Berdasarkan Osamu Seirel, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 berisi 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Kemudian para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Kemudian ada susunan pemerintahan militer Jepang. Yang pertama ada Gunsirekan atau biasa disebut dengan Panglima Tentara yang dipimpin oleh Seiko Shikikan sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kemudian susunan pemerintahan militer yang kedua ada Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut dengan Gunseikanbu yang terdapat 5 bu, semacam departemen, yaitu ada Somobu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian, kemudian Kotsubu, Lalu Lintas, dan Shihobu, yaitu kehakiman. Nah, kemudian ada Gunseibu, koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Nah, yang meliputi di Jawa Barat itu ada di Bandung, Jawa Tengah ada di Semarang, Jawa Timur ada di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa Kochi, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Nah, Jepang juga membentuk kesatuan Kempeitai atau polisi militer
dan ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimi Gayo, serta beberapa perubahan-perubahan. Di antaranya ada satu, secara kultural itu untuk petunjuk waktu harus digunakan tarik Sumera atau tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Kemudian setiap tahun dimulai dari tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan hari raya Tenchosetsu atau hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Yang ketiga, dalam bidang politik, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Selanjutnya, ada poin pemerintahan sipil. Nah, pada Agustus 1942, pemerintahan Jepang yang bersifat militer berusaha untuk meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain 1. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Takubetsushi. Pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah. Di antaranya ada Shu Karesidenan dibagi menjadi 17, kemudian Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Kemudian pemerintahan Shu dipimpin oleh Shuchokan dan memiliki kekuasaan seperti gubernur. Pada kekuasaan Hindia Belanda meliputi legislatif dan eksekutif. Dibantu oleh Chokan Kanbo, Majelis Permusyawaratan Shu, dan memiliki 3 bagian, yaitu Naisebu, bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, ekonomi, dan Keisatsubu, kepolisian. Jepang juga membentuk sebuah kota swatantra atau otonomi yang disebut dengan Takubetsushi atau kota istimewa, yang posisi kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseiken. Contohnya kota Batavia di bawah pimpinan Tokubetu Shiko. Dan Jepang juga membentuk Tonarigumi atau untuk sekarang ini disebut dengan rukun tetangga atau RT untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.